corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan bahas sebuah HP yang membuat saya itu sangat bersemangat untuk bahas HP ini. Ya, karena dengan harga 1,4 jutaan, tapi ingat plus pajak, karena ya memang ini saya datangkan dari luar negeri. Punya spesifikasi RAM 6GB, internal storage 128GB, kamera sudah ada OIS, terus pakai prosesor Qualcomm Snapdragon. Dan kalau kalian cari video tentang HP ini di YouTube, untuk saat ini tuh belum ada sama sekali. Dan HP-nya ini Santin K1. Sebenarnya ini datang udah lama dan sudah pernah saya unboxing, tapi baru sempet buat videonya ya sekarang ini. Dan untuk penampakan box dari Santin K1 seperti ini, memang itu saya beberapa kali unboxing dari Santin. Boxnya itu universal ya, seperti ini, berwarna putih dengan tulisan Santin. Gak ada keterangan spesifikasinya sama sekali. Oke, kita buka. Di sini cuma dapet HP aja. Dan ini nyebutnya gabus kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? HP batangan yang diberi box. Ini sebenarnya HP-nya baru. Ya, ini opsional aja karena saya cari harga termurah ya dapatnya seperti ini. Kalau pengen aksesoris lengkap itu tambah budget lagi. Tapi buat apa? Karena memang saya itu chargernya banyak ya, beli seperti ini aja. Dan sebenarnya ini ada plastik yang menempel ya, tapi sudah saya lepas. Dan dari segi desain ini kerasa premium banget, karena memang bahan dari back covernya ini asli kaca ya, bukan dari plastik. Ini sudah saya pernah saya coba gini-giniin, ini nggak baret sama sekali, karena memang ini bahannya dari kaca, bukan dari plastik yang diberi finishing menyerupai kaca. Dan bahan dari framenya ini dari metal ya. Jujur ini dari segi desain saya akui bagus banget. Untuk penempatan tombol, di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada secondary microphone, terus di samping kiri ada slot SIM dan juga tombol untuk volume. Kita lihat di sini untuk tipe SIM-nya itu dual nano SIM ya, dan ini hybrid, dual SIM aktif atau satu SIM plus micro SD. Ini kita pasangkan kartu SIM. Selanjut di sisi bawah ada port jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ini ada tulisan 1000 dan tulisan Cina ya. Terus di sini ada keterangan 20 MP plus 12 MP, OIS, dual PD, dual kamera, dual tone LED flash, dan ini dual kamera. Dan sensor kameranya ini juga kelihatan besar ya. Ini kelihatan kalau bukan sensor kamera abal-abal. Dan di sini ada sensor vibrasi di jari. Dan di bagian depan ini layarnya 6,2 inch. Dan ini memang kalau keadaan mati hitam pekat ya. Dan untuk earpiece, kamera depan yang resolusinya tinggi 20 MP. Oke, kita nyalakan. Santin. Dan begini dia tampilan home screen dari Santin K1. Di sini HP-nya sudah saya gunakan dalam beberapa hari dan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Jaringan jelas ini dapat ya 4G, karena memang emailnya itu terdaftar karena saya bayar pajak bea cukai. Ingat, kalau HP dari luar negeri itu database-nya ada di Kemenkominfo, bukan Kemenperin. Dan untuk layar ini 6,2 inch, resolusinya Full HD Plus. Untuk kualitasnya ini bukan kaleng-kaleng karena warnanya itu kelihatan tajam. Dan model layarnya ini masih seperti ini ya, model Pony yang cukup lebar karena memang ini HP bukan keluaran terbaru. Oh ya, tadi lupa kalau di sini ada sensor-sensor dan mantap ada LED notifikasi. Dagunya ini cukup lebar. Untuk UI ini pakai stok Android, ini pure banget ya, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Dan untuk launchernya ini saya lebih suka pakai Poco Launcher. Nah, Poco Launcher ini asli bersih banget. Kita masuk ke setelan, ini nggak ada customisasi seperti gestur-gestur ya.
Ini pure banget. Terus tentang ponsel, untuk versi Androidnya sayangnya masih 8.1.0. Dan di sini sudah saya cek di update sistem, itu nggak ada update lagi ya, mentok di sini aja. Oh ya, kita coba untuk sensor pemindai sidik jarinya. Oke, di sini lumayan cepet ya, meskipun nggak bisa dikatakan cepet banget. Tapi yang penting ini sudah akurat banget. Oke. Kita masuk ke aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64. Tadi belum saya sebutkan kalau pakai Snapdragon seri berapa sistem. Nah, di sini RAM-nya itu real 6 GB, bukan abal-abal ya, dengan total 5747 MB. Kalau yang abal-abal itu 6 GB tapi tertulis itu kalau diukur dengan MB biasanya 6000 MB lebih. Itu malah abal-abal. Terus untuk internal storage dari 128 GB, yang bisa kita pakai itu 109 GB-an. Dan ini dia prosesornya itu pakai Qualcomm Snapdragon 636. Lumayan sih ya untuk harganya. Di sini octa-core yang terdiri dari 4 kali Kryo 260 LP low performance dan 260 high performance. Ini 1,8 GHz. Kalau yang high performance ini pakai Cortex A73 dan yang 1,6 GHz ini A53, 14 nanometer fabrikasi. Oke, ini resolusi Full HD Plus 1080 dan GPU-nya pakai Adreno 509. Terus kalau kita cek di Antutu Benchmark, di sini dapat skor 151 ribuan Snapdragon 636 dengan rincian seperti ini, CPU 62 ribuan dan GPU 24 ribuan. Dan untuk multitouch ini mendukung hingga 10 titik sentuhan ya, ini udah mantap banget. Dan yang saya rasakan itu memang responsif banget. Terus kita coba untuk bermain real drum, ini sudah saya coba, itu responnya enak banget, nggak ada delay, 100% itu rasanya sempurna asli ya, jujur ini nggak bohongan. Entah itu di pojokan, di sini, asli ini enak banget untuk bermain real drum, itu nggak ada yang namanya delay. Untuk kelengkapan sensor, HP ini punya sensor yang komplit ya, karena ada gyroscope dan juga magnet. Dan di sini tuh gyroscope-nya real hardware, bukan akal-akalan software. Nanti kita coba gimana responnya kalau untuk bermain PUBG. Terus kita masuk ke sini di Device Info HW untuk melihat sensor kameranya. Nah, di sini belakang 20 megapiksel plus 12 megapiksel dan depan itu 20 megapiksel. Nah, di sini 20 megapiksel Samsung S5K 2T7, ini sudah pasti kamera depan. Ya, ini juga dipakai di kamera depan Oppo R17 Pro. Wow, mantap. Terus 20 megapiksel Sony IMX350. Ini biasanya dipakai di lensa kedua ya, dan kebanyakan itu ultrawide. Tapi kalau di HP ini ya standar, ini bukan ultrawide dan ini cuma depth sensor. Itu juga dipakai di kamera ultrawide Huawei P30 Pro, terus Meizu 16TH, terus Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, dan masih banyak yang lain. Itu kebanyakan yang pakai HP flagship. Kemudian 12 megapiksel Sony IMX362. Ini belakang ya. Ini juga dipakai di HTC U11, terus Asus Zenfone 3 Zoom, dan juga Google Pixel XL. Kalau kita lihat dari sensor kameranya, ini bukan abal-abal. Oke, kemudian langsung kita masuk ke bagian kamera. Untuk UI kameranya, ini pakai stok Snapdragon kamera. Di sini ada mode auto, terus HDR, optical zoom. Tapi sebenarnya ini bukan optical zoom, ini digital zoom. Tapi kalau kita zoom seperti ini masih kelihatan jelas ya. Kelihatan masih detail. Terus mode portrait, landscape, sport, dan lain-lain.
Di sini ini mode bokeh dual kamera, dan di sini memang lensa keduanya ini benar-benar berfungsi ya, nggak cuma tempelan abal-abal aja. Karena kalau kita tutup, nah akan seperti ini. Ini lensa yang sini, lensa utamanya yang bawah. Kalau kita tutup yang bawah, otomatis tutup. Kalau yang atas, nah otomatis ini akan warnanya putih ya, seperti ini. Oke. Terus di mode video, mantapnya di sini tuh ada yang namanya OIS ya, bener-bener OIS bukan AIS, ini dia Image Stabilization. Tapi ini cuma bisa dipakai di resolusi Full HD ke bawah. Kalau 4K otomatis ini nggak bisa dipakai. Dan untuk kamera depan ini juga ada stabilizer, tapi kalau kamera depan ini AIS. Dan untuk hasilnya kalian pasti pada bertanya-tanya gimana. Dan untuk hasilnya ini jauh di atas ekspektasi saya untuk HP yang asing banget seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini aja kelihatan loh, kamera depannya mantap banget. Karena tadi kita bisa lihat aja sensor kameranya itu bukan abal-abal. Daripada tambah penasaran untuk hasil foto dan videonya, kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti. Vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo para que no lo olvides. Sentaditos en la arena y tú bailando más sirena. Esta noche somos tú y yo, la vida es una. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Santin K1. Resolusinya Full HD dengan stabilizer menyala. Memang kelihatan lebih stabil. Terus kita coba untuk kecepatan autofocus. Karena memang HP ini sudah dual pixel face detection autofocus. Set. Oke. Set. Set. Mantap. Cepat banget, mantap. Oke. Set. Wow. Sedangkan ini untuk resolusi 4K nya, dan otomatis ya, stabilizernya itu nggak bisa dipakai. Boleh saja. Biar aku baca. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Resolusinya Full HD. Terus AIS-nya ini saya nyalakan. Ya lumayan stabil sih. Tapi ya memang ya, ini gambarnya jadi lebih dekat. Dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan di malam hari di dalam kamar ya, dengan bantuan cahaya lampu yang sebenarnya ini nggak terang-terang banget, cuma 12 watt. Dan hasilnya, asli ini saya akui bagus ya, detailnya itu masih dapet banget. Ternyata di atas ekspektasi saya. Dan asing seperti ini, kameranya bisa bagus seperti ini. Nah, untuk game Mobile Legends secara default di sini dapat di grafik high, bisa juga di set ke ultra. Dan untuk mode HVR-nya di sini terbuka. Nah, saya coba main di grafik high dengan HVR nyala. Di sini lancar-lancar aja ya. Tapi saya lebih merekomendasikan main di medium aja, karena di situ FPS-nya lebih stabil. Di high juga masih enak sih, tapi ya terkadang FPS-nya itu turun. Kalau di medium itu lancar banget. Dan kalau di medium itu lebih adem, juga lebih awet baterainya. Toh pengalaman bermainnya itu akan sama aja, maupun di set ke smooth, high maupun ultra, itu tergantung skill kita. Dan untuk masalah layar,
Pasti kalian banyak yang tanya ya, biasanya kan di Android 8.1 itu kalau untuk bermain game MOBA analog suka loncat-loncat atau bahkan kadang nggak respon. Kalau di HP ini aman banget, saya nggak pernah nemuin masalah seperti itu. Asli ini enak banget. Untuk game PUBG Mobile, di sini setting rata kanan ala HP ini cuma mentok di balance medium aja. Untuk masalah gyro, rasanya aman-aman aja. Gyroskopnya itu kerasa responsif banget, nggak kerasa delay. Karena ya wajar aja pakai gyroskop hardware bukan software. Terus kalau untuk kenyamanan, saya rasa ini kurang ya. Untuk kalian juga yang pro player, ini pasti kurang. Karena tadi bisa kita lihat aja frame rate-nya itu mentok di medium aja, yang artinya mentok di 25 fps. Tapi kalau untuk kelancaran di settingan seperti itu tadi, jelas ini lancar banget. Terus untuk masalah suhu di PUBG Mobile ini adem-adem aja, malah lebih panas di Mobile Legends. Karena wajar aja Mobile Legends tadi itu bisa sampai 60 fps di settingan tinggi. Kalau di PUBG Mobile ini kan cuma dapat di settingan rendah, fps-nya cuma mentok di 25 fps. Kalau di unlock ke settingan yang tinggi pasti ini lebih panas. Terus untuk game yang pasti kalian banyak yang request, yaitu Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya saya atur yang paling rendah aja, nggak usah ngeyel. Ingat Snapdragon 636, tapi fps-nya itu dinaikin ke 60 fps. Pengalamannya ya masih playable sih ya, tapi jelas di sini nggak bisa dikatakan mulus, sering terjadi frame drop. Tapi kalau kalian yang bisa sabar, ini saya rasa masih aman-aman aja. Dan untuk suhu ini baru main 10 menit aja dapat di 41 derajat Celcius, yang artinya hangat lebih ke panas. Ini baru 10 menit aja loh ya, belum lagi lama, dan settingannya tadi padahal cuma di yang paling rendah aja. Terus untuk kapasitas baterai tadi belum saya sebutkan yaitu berapa, yang sebenarnya 3500 mAh, memang standar sih, tapi ternyata lumayan awet juga loh. Sudah saya tes menggunakan aplikasi VisiMax. Tapi pas waktu mau menampilkan hasilnya itu tiba-tiba error. Jadi saya lihat screen on time-nya di pengaturan baterai. Dan di situ terlihat dapat screen on time 8 jam 34 menit. Biasanya sih kalau di aplikasi VisiMax itu plus 1 jam lagi. Karena sisa baterainya di sini masih 20% ya. Jadi ya sekitar 10 jam kurang. 8 jam 34 menit plus 1 jaman. Dari kapasitas baterai 3500 mAh dapat baterai lap segitu udah termasuk awet banget. Dan untuk lama pengisian daya ini saya juga punya datanya. Ini sudah mendukung fast charging tapi mentok di 10 watt. Dari 5% ke 100% ini butuh waktu 2 jam kurang 6 menit. Ya. Dari 5% itu ngecasnya di 1847. Terus 100% di 24.1 ya. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Santin K1 ternyata HP ini tuh bagus banget, jauh di atas ekspektasi saya. RAM gede, ROM gede, terus build quality-nya ini juga jempolan. Berbahan dari kaca, kamera ada OIS, sensor-sensornya juga bukan abal-abal. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.